Top FM. More music variety. Top. 95.1 Top FM Inspirasi kita semua di Selasa 20 Oktober 2020. Seperti biasa, setiap hari Selasa ada apa? Ada Selasa berkelana. Oke, iya. Walaupun kayaknya sekarang agak beda. Biasanya itu sama Kak Sabit. Sekarang kita ganti lagi. Iya, Kak Sabitnya lagi sibuk ya. Iya, benar. Gantian. Hai Kak Puji. Halo Rizky. Aduh, udah lama nggak ketemu ya. Mikrofonnya dideketin dong. kedengeran ya? Oke, Gimana aduh. sih Anda? Aduh, Ya ini, ampun. masih magang. Oke, iya. Setelah sekian purnama akhirnya Kak Puji datang lagi. Iya. Setelah pas segmen pertama itu jadi bintang tamu. Pertama banget, iya. Sekarang jadi Sekarang udah yang ke-8 ya, Selasa Aha. berkelananya. Waduh, nggak nyangka. Nah, seperti biasa, mungkin ada yang baru tahu apa sih Selasa Berkelana itu. Selasa Berkelana itu adalah program radio podcast Top FM dalam upaya berbicara dan juga bertanya bersama siapa saja yang mau berbagi cerita hebat Hebat atau maupun sederhana. sederhana dengan tema yang berbeda setiap episodenya. Sekarang kita sudah kedatangan tamu juga dan untuk topik malam hari ini ada apa? Ada sekilas tentang ekonomi kreatif. Dan sudah ada sesosok cowok. Sosok nih. Aduh, iya. Ada, halo Mas Bagas. Halo Mas Rizky. Iya, saya dulu ke penonton. Halo para pendengar. Ada penonton ya, penonton dan Top pendengar ya. FM nih. Bumi Ayu ya? Iya, Oke. bener. Pada hujan kan nih? Dingin ya? Harusnya sih Harusnya hujan. kita yang nanya. Tadi hujanan nggak? Oke. Siap. Gimana hujanan nggak tadi ke radio? Gerimis aman tapi Iya, aman. aman ya. Soalnya biasanya kalau Selasa Berkelana sebelumnya itu selalu hujan Hujan, gede. iya, bener, bener. Barangkali. Ya udah, di kesempatan hari ini seperti biasa Top ini pingin bertanya-tanya tentang ekonomi kreatif, bisa banget langsung ajukan pertanyaan Top ini ya di WhatsApp kita di 0856 02037951 maupun Facebook kita Top FM Bumi Ayu, karena di situ juga ada live-nya. ada live. Ya, betul. Jadi yang kayak Poe kan pingin melihat pemandangan-pemandangan yang biasa aja. Langsung aja cek di Facebook kita tentunya Top FM Bumi Ayu untuk live-nya. Aha, sudah tertera di sini, sangat Udah jelas ada ya? sekali, Ya Bung. ampun. Ya udah nih, ngomongin soal ekonomi kreatif. Haha, kita langsung mulai aja. Banyak banget ya kan yang sekarang itu bidang ekonomi itu lagi gencar-gencarnya, apalagi di saat pandemi. Pandemi betul. Benar. Kayaknya tuh salah satu efek positifnya dari apa ya, dari pandemi ini tuh kita jadi kayak makin kreatif gitu ya. Kayak apa ya? Kita kalau pandemi ini disuruh mikir nih, bagaimana sih kita bisa iya. bertahan hidup, Iya, gimana nih. bener. Terus kan pada melahirkan apa nih, produk-produk apa, produk seni apa. Bener. Heeh. Oke, kira-kira sebelumnya apa sih menurut Kak Bagas sendiri ekonomi kreatif itu? Nah, menurut saya nih, ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian yang lebih mengedepankan ide, kreativitas, dan serta pengetahuan manusia sebagai aset paling utama untuk menggerakkan ekonomi. Gitu, Mas Rizky. Jadi kalau ngomongin soal ekonomi kan kayaknya bidangnya banyak banget ya. Banyak banget. Iya, bener. Menurut Kak Bagas, bener? Iya, betul, Bagas. Iya bener, namanya masih Bagas kan. Bagas. Menurut Kak Bagas sendiri untuk di wilayah Bumi Ayu nih, kira-kira udah banyak apa enggak, atau cuman hanya sektor ekonomi doang tanpa kreatif, atau memang udah banyak juga yang menggunakan sistem ekonomi kreatif tersebut? Untuk ekonomi kreatif sendiri kan, saya juga belum paham apa ekonomi kreatif di sini ya. Tapi saya lihat juga banyak kok dari kayak muralis jalanan, trotoar, dan juga banyak kan berekspresi dengan musik-musiknya, dan cara bagaimana dia pemasarannya itu gimana kan. Gitu. Iya karena Bagas itu bukan orang asli Bumi Ayu. Iya loh, Mas. Oh. Jadi salah tanya deh Salah kayaknya tanya. deh. Lebih ke Mbak Puji deh kayaknya nih. Asalnya di mana? Oh, saya dari Rembang. Rembang itu perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gitu. Oh gitu. Mas. Aku juga malah baru tahu loh. Masa baru tahu. Aduh, luar biasa. Jauh ya. Jauh. Oh ya, Bagas sendiri ini di sini ngapain di Bumi Ayu? Di Bumi Ayu sini saya studi, Mbak.
studi kuliah. sekolah di sini. sini. Jauh kali. Menuntut ilmu ya, Katanya kan menuntut ilmu sampai ke negeri China. ya nggak usah jauh-jauh lah, Bumi Ayu aja udah berasa jauh kan. Oke. Kalau misalkan memang di Bumi Ayu nggak begitu, karena belum lama di sini. Baru berapa lama di sini? Berarti udah setahun. Ini saya masuk semester 3 soalnya. Oke, berarti udah ya hampir setahun, tapi udah tahu lah ya. Nah, Iya. kalau misalkan di teman-teman sendiri deh, entah di sini, entah di sana, selain mural-mural atau pemasaran apa segala macam, ada nggak sih contoh-contoh? Oh iya, temanku ngerjain apa kayak gitu. Kalau ada sih temanku itu juga kayak ngerjain kayak gambar-gambar, tato art gitu. iya, Terus iya. ada juga dia kayak gambar, kan bingung kan pandemi kayak gini kan gimana sih cara mandiri pendapatan? Pasti bingung dia gambar terus pasaran ke online gitu loh. Iya, terus masak-masakan juga termasuk juga nggak sih? Nah gitu, kayak kan banyak nih sekarang pandemi kayak kita kan milih ke GrabFood, Gojek, apapun itulah. Sering kan. Terus kan juga banyak lahir-lahir UMKM. Iya, bener. Berarti ekonomi kreatif itu lebih ke kayak gini ya. Kita punya ide, kita punya kreativitas, dan itu bisa menghasilkan duit. Ibaratnya kayak Nah, gitu iya. ya. Gitu Ki. Semuanya tentang uang. Yoi dong. Iya bener. Mungkin bisa ya, kreativitas dan uang gitu ya. Iya. Iya bener. Soalnya ini juga ya, maksudnya berarti ekonomi kreatif itu ya bener ya, kata Rizky bilang tadi, ekonomi itu ada macam-macam. Ada mungkin ekonomi kayak termasuk kehutanan, pertanian apa segala macam, itu juga kan termasuk itu juga ya. Berarti kalau si ekonomi kreatif lebih ke kayak ide-ide kreativitas, dan ini ada ini ya, ada badannya. Maksudnya Yang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berarti kan keren banget. Dan kayaknya anak muda banget gitu gak sih? Iya. milenialis banget ya. Yoi. Oke. Masih pada muda kan? Hah? Masih pada muda. Masih. Oke, Aduh. tentunya dalam ekonomi kreatif juga banyak banget tentang ide, kreativitas kalian dan juga yang punya nilai jual. Coba deh kasih contoh, kira-kira yang paling gampang itu apa untuk ekonomi kreatif di sekitar sini aja dulu. Untuk mungkin Mbak Puji deh yang bisa di sekitar sini kan. Apa ya? Ya sebenarnya sih ya bener ya, banyak gitu kan. Biar kita gampang dan nah nanti kan kita bakal ngobrolnya banyak gitu kan. Nah, tapi mungkin buat pembukanya aja kali nih. Biar kita bisa tahu apakah yang kita kerjakan atau yang teman kita kerjakan adalah dia ada di bidang ekonomi kreatif, mungkin ada ciri-cirinya nih gitu. Ciri-cirinya itu jelas ya. Yang pertama tuh unsur utamanya itu adalah ide, kreativitas, keahlian yang punya nilai jual, yang bisa dijual, yang bisa dapat duit deh gitu. Terus dia juga terbuka untuk berinovasi. Nah, contohnya tuh apa ya, bisnisnya tuh nggak monoton gitu. Dia selalu berkembang disesuaikan dengan tren. Misalkan gini deh, biasanya aku clothingan gitu kan, aku bikin baju batik atau setelan atau apa segala macam. Terus karena sekarang trennya lagi pandemi, dia bikin masker. Iya kan? Nah, tuh itu contohnya. Banyak tuh teman-teman aku yang sekarang kayak gitu tuh. Terus ada lagi misalkan dia tuh biasanya bekerja sama atau kolaborasi gitu. Misalkan nih, aku musisi ya gitu kan. Terus aku pengen dia jelas musisinya aja dia udah kreatif. Terus udah gitu dia ditambah lagi dia bikin kayak art merchandise Kayak clothing line gitu ya. Oh gitu iya, kan. sekarang kan juga banyak gitu kan, contoh-contoh. clothing line collab sama brand sama musik. musisi, Ya, iya, atau apa ya banyak deh gitu kan itu. Terus itu yang tiga. Terus mungkin yang keempat itu contohnya tuh dia mudah tergantikan. Maksudnya gitu kan, mudah tergantikan itu kayak dia tuh bisa tetap mempertahankan satu brandnya, tapi dia bakal ada model baru lagi. Misalkan ini kayak kopi yang biasanya kopi biasa doang gitu ya. Terus oh sekarang ada kopi gula aren. Oh ada apa. Nah, kalau misalkan dari ciri-ciri yang kayak gitu kan, teman kita melaksanakannya seperti itu, berarti itu udah termasuk sama ekonomi kreatif. Nah, kalau misalkan contoh-contohnya atau apa segala macam sih, kayaknya kita udah maksudnya banyak literasi atau artikel-artikel tentang ekonomi kreatif. Nah, nanti kita bahas nanti, jangan sekarang.
Oke, karena perjalanan kita masih panjang seperti Masih panjang biasa banget. untuk Selasa Berkelana itu Yes. sampai jam 9. Sampai jam 9. Luar Oke. biasa sekali. Jadi nanti bakal kita juga kulik semua tentang ekonomi kreatif. Ya, jadi tentunya masih banyak banget ya kan kita bahas. Kalau bahas ekonomi, lagi-lagi kalau bahas ekonomi itu nggak ada ujungnya. Iya benar. Bener banget kan? Karena hampir di semua sektor kehidupan itu pasti berhubungan sama ekonomi. Bener. Dan ini ya salah satunya tuh kayak bisnis radio atau televisi itu juga termasuk ini loh, termasuk ekonomi kreatif loh. Iya kan? Iya lah, kan kita harus kreatif. Iya. Oke. Kita cuma jual suara kan. Iya, kayak podcast gitu kan sekarang banyak lah di Spotify atau di Banyak banget. Iya kan, Heeh. di YouTube gitu kan kayaknya semua merambah ke podcast Kayaknya semua deh, kayak artis-artis pindah ke YouTube buat podcast, apa-apa podcast benar. gitu. Itu kan basicnya juga dari radio gitu kan. Ah. Berarti kita juga sedang menjalankan ekonomi kreatif, guys. Oh. Iya, bukan cuma di ekonomi itu bukan cuma jual menjual barang atau kayak seni jadi atau apa pedagang segala gitu macam, tapi kan. ya semua yang bau-baunya kreatif gitu pasti deh. Sektornya itu terlalu banyak Yes, untuk yes, diceritakan yes. satu-satu Betul, ya. betul. Ya kalau sebenarnya ekonomi kreatif, ya yang namanya kreativitas itu bukan cuma anak muda doang kan? Oh enggak dong. Bisa semua sih. Iya, kan ada juga orang yang jiwanya muda tapi dia terjebak pada tubuh yang menua. Oh. Kok aku keren ya? Iya, makanya buat teman ini yang mau kepoin tentang sesuatu ekonomi kreatif, apakah itu atau apa bisa Iya, langsung benar. tanya-tanya aja bareng kita dan juga nanti bakal dijawab juga sama Kak Bagas Nova ya kan. Yoi. Juga kalau misalkan nih ada teman-teman yang misalkan mau promo gitu atau misalkan dia punya tetangga atau dia melakukan sesuatu yang bisa akhirnya kita kulik, nggak apa-apa ya. Komen-komen aja ntar. Iya. Sekalian kirim salam. Langsung. Yang penting kita masih tunggu tentunya ya, segmen kita masih banyak, tapi kayaknya kita break dulu gimana? Iya deh. Oke, yaudah deh. Buat temennya tentunya jangan lupa untuk tetap stay tune karena kita masih bakal banyak kulik sesuatu yang lebih menarik lagi, makanya tetap di Selasa Berkelana. Sebelum kembali ke segmen berikutnya, mari kita dengarkan ada beberapa informasi ngetop berikut. Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Oke, masih di Selasa Berkelana untuk kesempatan hari ini. Hey ya, masih dengan tema yang sama. Tentang Ekonomi kreatif. Iya, sekilas tentang ekonomi kreatif ya. Tadi kita udah perkenalan ya kan tentang ekonomi kreatif itu apa. Jadi kita sekarang bakal membahas yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, betul. lebih spesifik lagi gitu kan. Bahasanya. Berat ya Ki. Ya, dan di sini juga masih ada Kak Siapa ya? sama Kak Bagas ya. Aduh. Nah, ngomongin soal ekonomi kreatif, kira-kira apa aja sih bidang ataupun sektor ekonomi kreatif tersebut? Apa Ki? Apa kira-kira? Apa coba Ki? Apa? Yang paling jelas itu kan tentang perdagangan. Itu yang paling jelas dalam ekonomi. Toh siapa aja paling setiap orang kalau ditanya ekonomi itu apa sih intinya? Jual beli. Itu yang paling jelas. Mungkin lain-lain tentang kreativitasnya ya banyak soalnya. Bagaimana sih caranya bisa penganu apa itu? Ya seperti itu. Iya, ngomongin ekonomi bukan cuman perdagangan, ada juga tentang musik, karya seni dan lain-lain. Betul? Betul banget Mas Rizky. Coba dong Ki dijelasin, katanya banyak. Apa aja? Salah satu aja ya. Enggak, yang banyak dong. Ya kan ganti ya. Salah satunya itu desain komunikasi visual. DKV. Iya. Dulu Rizky pingin masuk ke ini tapi Rizky kayaknya nggak jago jadi
kayaknya nggak memungkinkan. Kan justru karena nggak jago jadi sekolah DKV biar jago kan. Iya sih, tapi takutnya otak ini tidak kuat menerima semua itu. Untuk bidang ini mempelajari tentang konsep komunikasi serta memanfaatkan elemen visual sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu contohnya mungkin seperti pembuatan animasi. Iya, Masuk juga. ngegambar gitu ngegambar. Termasuk artwork kan? Iya. Sektor ini juga mempunyai peran penting untuk mendukung pertumbuhan merek bisnis swasta dan juga bahkan program dari pemerintah. Iya Itu sih. kayak yang bikin logo-logo gitu kali ya. Iya. Di kafe kan desain komunikasi visual. Nah, bagaimana sih visual itu bisa berbicara dengan orang banyak? Nah, itu masuk ke DKV kan banyak gitu. Ada logo apapun, mungkin ada visual apapun. Kayak Mbak pernah lihat nggak di kayak konser-konser itu pasti kan ada kan gambar-gambar di belakangnya waktu kita nonton konser. Nah, Iya. itu kan bisa maksudnya ke DKV ada 3D art, Oh, iya, 2D iya. art. Itu bagaimana sih audiens bisa menangkapnya? Terus Iya, benar. gambar-gambar itu berbicara dengan mereka apa yang dimaksudkan. Untuk DKV sendiri tuh banyak ya kan, termasuk yang gambar di dinding apa? Moral. Mural. Gitu. Jadi yang mungkin mempunyai keahlian menggambar nih, karena memang banyak banget kayaknya yang udah bisa gambar tapi dia cuma menggambar untuk dirinya sendiri, padahal bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bisa menghasilkan cuan. Nah, Iya. tahu nggak bagaimana orang-orang gambar itu menjual karyanya Gimana? secara online? Gimana? Banyak nih, ada Fiverr, Pinterest, di Freepik. Oh iya. Nah, iya. itu juga kita bisa jual gambar kita kayak di Fiverr nih, misal kita. Nah, Fiverr kan global ini. Kita bisa posting gambar itu tersebut, terus kita kasih harga berapa nih? $25, $25, gitu cara jualnya. Terus enak kalau gitu. Misal kalau kita nggak punya pasar di offline ya. Iya. Berarti apa ya? Ya pokoknya semua yang bergambar itu kalau misalkan asalkan kita tahu kemana harus menjual ya dapat duit. Iya. Jadi bukan cuma menggambar untuk diri sendiri dan juga kesenangan sendiri, tapi bisa menghasilkan pundi-pundi juga ya kan. Iya, Jadi ingat, ekonomi kreatif itu sangat penting untuk kehidupan kita. Karena menghasilkan duit kreatifnya. Jadi kreatifnya jangan ditaruh di kepala doang. Bukan hanya uang tok, Mbak. Apaan? Bisa kita kan juga berkembang dengan kekreatifan kita. Apa tuh? Ya kan kita bisa Relasi apa segala macam kayak gitu ya. Nah, lain juga bisa tuh. Terus ini ya, kayak misalkan dan sebenarnya gambar-gambar, misalkan kayak contohnya kayak yang tadi Bagas sebutin ya. Kita lagi konser terus ada gambar atau ada apa segala macam. Itu coba bukan sekedar hanya gambar tapi dia juga menyampaikan pesannya. Nah. Oh iya nih, ada gambar gembok. Oh iya berarti kita Ada yang dikunci. apa yang dikunci, apa segala macam kayak gitu ya. Terus atau kayak ini atau misalkan kayak logo ya. Tahu nggak sih logo kereta api? Nah, logo kereta api itu kan sekarang udah ganti ya. Maksudnya mulai pokoknya 11 tahun gitu kan kita selalu terbiasa logo kereta api kan cuma kayak gitu doang ya. Cuma garis-garis tok gitu kan Aduh, kita maaf yang lihatnya. bikin itu. Ternyata ada pesannya gitu kan. Oh iya kenapa gambarnya begini gitu kan. Oh itu menggambarkan melesat atau apa segala macam. Ternyata kayak gitu ya DKV itu. Jadi gambarnya visual itu menyampaikan sesuatu. Selalu ada makna. Bukan hanya gambar doang kan. Salah satunya tadi yang ngomongin soal konser. Kalau konser di belakangnya, di backgroundnya tanpa ada visual efek dan Iya, lain-lain, bener-bener. itu Krik-krik Bakal banget. kayak ada yang banget gak sih? kurang gitu loh. Jadi kurang heboh. Banget. Iya bener-bener kayak sepi gitu kan. Kayak ya ampun gelap. Emang kita lagi nonton apa gitu. Kayak macam aja ada gambar. Masa yang konser kagak ada gitu. Iya bener. Dan itu butuh skill ya. Skill buat menggambarnya. Terus mengkonsepnya apa segala macam. Tapi di balik itu juga ada profesinya loh Mbak. Yang kayak Apa-apa? dari gambar-gambar itu yang di belakangnya. Namanya Oh, iya. video joki VJ. Baru tahu kan? Oh. Wow. Serius diriku baru Masa? tahu. Belum tahu tentang VJ? Aku tahunya tuh VJ yang dulu VJ MTV itu loh ya. Voice itu. Oh itu voice. Itu beda. Jadi videonya itu kayak dia itu saya ingat saya ada orang kenal itu namanya Easy. Easy dia itu kayak dia di Jakarta. Dia jadi VJ-nya Yellow Claw. Tahu Yellow Claw?
Iya iya iya. Nah, dia itu Nih, di sana tukang siaran pasti tahu nih lagunya. konseptor 3D art. Jadi dia itu buat 3D art, bagaimana dia 3D art sesuai dengan lagunya apa yang dimainkan, terus di kayak kita lah penyiar-penyiar gitulah pakai alat-alatnya gitu, gambar gawa yang mau dikeluarkan gitu. Jadi kayak tiap lagunya itu punya pesan apa yang ingin disampaikan dalam lagunya. Oh jadi kayak yang spektrum gitu ya, misalkan suaranya dem apa, terus dia lagi nyanyinya apa, suaranya kayak gambar kayak gimana kayak gitu ya. Wow, dan ini ada jurusan kuliahnya ya. Dulu waktu itu mau di mana Ki? Untuk DKV sendiri itu kan yang paling bagus nih. Kalau nggak salah Jogja ya? Jogja iya ada. Yang isi itu Isi. ya. Aha. Sama Bandung atau Jakarta itu. Oh punya. iya. Wah Ki, untung kamu nggak kesana. Ya, Ntar kalau kita nggak- nggak ketemu. Iya. Beda cerita lagi pasti ya. Bener. Ya terus kayak mural. Ini kayak yang di depan kampus peradaban tuh kan ada yang ngegambar tuh yang Heeh. yang itu apa sih? Yang di jalan Safety itu loh yang penyelamat jalur penyelamat itu ya. Ada gambarnya kan? Rizky lihat kan? Nah, Iya kan yang akhirnya gambarnya apa tuh ya? Gambar kayak cewek terus ada yang Oh, iya. truk-truknya, pokoknya mengingatkan lah jangan sampai dia meleng gitu loh. Oh iya, nah, dia termasuk ini juga ya berarti ya DKV juga. ya, komunikasi visual. Iya pesannya supaya tetap hati-hati dalam berkendara. Ya. Iya, bener. Iya, ini pasti kalau misalkan kita kulik ya, ini kan Top FM juga pasti ada logonya apa nih, artinya apa. Pasti kan kalau kita tanya gitu kan, nanti bosnya kapan-kapan kita ini ya. Nggak hanya itu juga loh, Mbak. Iya, apa-apa. Poster-poster kan banyak tuh pasti Oh, lihat, iya. poster konser, flyer konser. Nah, Flyer, itu juga masuknya flyer. dalam DKV juga loh. Dan kayaknya kemarin juga ada yang apa ya kayak lembaga-lembaga pemerintah juga kayak bikin sayembara gitu ya buat ganti logo gitu tuh. Yang sering itu BUMN itu, Pak. Rizky, tapi bisa ngegambar Ki? Iya kan semua orang bisa, terserah bagus apa enggaknya kan? Iya bisa gambar walaupun jadinya gambar abstrak ataupun apa ya kan. Itu ada nilai seninya loh Ki. Iya. Asal kamu bisa menyampaikan gitu kan, nah itu tetap. Iya kan soalnya banyak juga seniman yang terkenal gara-gara gambar abstraknya. Nah, aku keinget lagi nih. Apa? Pameran gambar internasional, pameran seni itu cuma tembok dikasih pisang terus diplester. Oh iya, Oh, iya, ingat ada. nggak? Bener, itu viral banget kan? Itu juga kan. Nah, aku juga baca-baca artikel lain. Kayak orang-orang nggak ngeprank sih, kayak coba-coba ini. Ada sebuah payung ditaruh di lantai dan itu apa? Difoto, dikirain karya seni ya Tuhan. Iya, Luar biasa ya. Itu Mungkin pinter. kalau kita pajang kabuji di sana pun bisa jadi di karya Karya seni. Iya. Astral ya, makhluk astral. Nggak abstrak ya. Astral dan unik gitu. Ah. Wow. Kalau berarti di Bumiayu ada, kalau misalkan di daerahnya Rizky ada nggak Ki? Di sana, ke arah sana tuh. Untuk yang apa? Yang ngegambar-ngegambar gitu Gambar diskusi. kayak mural-mural diskusi gitu? lagi. Heeh. Apa gimana? Ada nggak Ki? Untuk komunitas Rizky Iya, masih nggak belum bisa tahu kemana. ya. Tapi suka ngeliat. Tapi ada. Soalnya di sekolah-sekolah. Oh iya. Coba lu lihat aja TK, pasti semuanya ada gambar. Iya. Tapi kan ada ya kan. Iya bener Iya Ki. Iya bener juga ya Ki. Pesannya apa, mainnya jangan petakilan. Nah. Kayak gitu aja. Ada kan pasti di dinding-dinding kota-kota graffiti kan? Nah, gitu bisa masuk kan ya? Iya Oh. bener. Dan itu tuh piduiten, Enggak. Violation. Enggak violation ya? Ada, jadi apa ya kalau ada hitungannya tuh kayak misalkan berapa kali berapa dapat jasanya berapa kayak gitu loh. Oh, gitu. Perhitungan bayarnya gitu loh, price-nya. Wow, keren ya. Untuk Nah, kadang-kadang juga seniman-seniman kayak itu juga sering dipakai loh di kafe-kafe buat ngegambar dindingnya. Iya. Jadi dia nggak cuma gambar-gambar tok kan. Jadi dari gambar-gambar itu dia juga bisa cari pundi-pundi uang lah gitu. Dan ini juga ya kayak apalagi nih sekarang nih ya gara-gara pandemi ini kayaknya ada beberapa temanku yang biasanya dia ngegambar biasa aja, maksudnya ngegambar udah buat sendiri. Ada juga yang akhirnya kayak bikin ilustrasi buat oh ya ulang tahun, oh ya wisudaan kayak gitu, misalkan Rizky ulang tahun nih gitu kan, terus ntar aku beli gitu kan.
aku hadiahin gitu. Itu kan dapat duit gitu loh. Yang mungkin dulu nggak kepikiran buat di commission art gitu kan. Terus akhirnya sekarang ada tuh. Ada temanku, ada si Adnan, terus ada Mas Sinfan, ada Mas Angga juga di teman-teman di kampus gitu. Aha, ya, jadi sebenarnya bukan cuma gambar, animasi pun itu masuk banget. Bisa banget. Animasi itu Lebih kompleks lagi itu ya. Gambarnya bukan udah gambar, edit pula. Terus harus Kreativitasnya bergerak gitu kan. Kayak waktu itu Selasa Berkelana pernah ada ya yang ngegambar animasi. Iya. Fajar. Iya. Iya. Mas Fajar yang kamu pernah tanya itu. Oh iya. Nah, dia pernah nanyain Mas Fajar tuh siapa gitu yang bikin animasi, waktu itu pernah di Selasa Berkelana juga. Iya, dia waktu itu kesini sama Zudi. Aha. Iya. Kalau nggak salah bahas ekonomi kreatif juga deh. Iya. Cuma Iya. waktu itu kayaknya fokusnya dia ke gula semut deh kayaknya. Gula deh. semut. Iya, di daerahnya sono. Aku juga pernah dengar Mas Fajar itu juga gambar-gambar ilustrasi buat buku-buku loh, di percetakan Iya, loh. bener. Nah, tadinya si Mas Fajar itu juga ada proyek kan tuh sama Sabet. Jadi si Fajar tuh bikin animasi apa, kartun apa, terus Sabet tuh yang jadi voice-nya gitu, dubbingnya. Belum kejadian. Sorry nih Sabet, kita ngomongin kamu lagi. Mumpung orangnya nggak ada. Ya udah. Selain dari DKV sendiri, Iya, ada lain? apa lagi? Ada ini juga nih, arsitektur. Bikin kayak arsitektur lah, bikin apa rangka bangunan kayak gitu kan gambarannya kan. Jadi kayak konsep ekonomi kreatif juga bisa dilakukan nih sama bidang pembangunan atau arsitektur gitu. Dan jadi, itu mahal. Mahal banget. Tanda kalau udah jadi arsitektur udah. Oh iya, Auto kaya. Iya bener gitu kan. Jadi soalnya apalagi nih ya sekarang generasi milenial itu punya apa? Punya konsep rumah atau yang atau bangunan-bangunan yang unik-unik, Minimalis modern. gitu. Apalagi sekarang suka ada yang estetik gitu kan, rumah-rumah estetik gitu kan, apa di mana-mana tuh. Jadi kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar rumah, tapi kayak perencanaan kota, ada pembangunan taman kota atau masjid di Bandung tuh gitu kan, bikinannya siapa, Ridwan Kamil tuh cakep-cakep banget kan. Ini Iya. Oh ya, gitu kan. Nah, terus apa ya? Jadi ekonomi kreatif yang di bagian arsitektur ini juga apa ya? Cocok banget ya buat teman-teman buat dijalani, di kulik-kulik gitu. Boleh. Kan. Dan contohnya ya, ada tuh aku tahu ada satu komunitas, dia besar banget di Semarang, namanya Gerobak Histeria. Itu tuh foundernya tuh ketua ekonomi kreatif sekarang nih gitu, ada Mas Adin. Nah, dia tuh pernah bikin project kayak tata kota. Jadi dia memang basicnya tata kota kayak gitu, terus dia bikin di sedemikian rupa kreatifnya, dan itu tuh pernah menang di Jepang sama di Korea. Wih, udah go internasional ya? Iya, Waduh. itu keren banget loh. Aku pernah lihat gambar-gambarnya gitu kan, foto-fotonya. Jadi kampungnya tuh, ya ampun unik banget gitu loh. Ada konsepnya seperti apa, ditata seperti apa, kayak gitu. Di Semarang. Orang Semarang berarti yang buat? Iya. Waduh, aku kok nggak sampai nggak kenal. Asli orang Rembang loh itu. Wah, Seriusan, Mas Adin tuh aslinya orang Rembang. harus aku kenalan ini. Iya ini. Pulang nanti langsung kenalan ya. Iya bener. Langsung cari infonya, kontaknya langsung DM. Bener itu salah satu yang maksudnya yang ekonomi kreatif tapi di bidang arsitektur. Kalau di Bumayu kayaknya aku belum ada ya, karena Udah ada beberapa semacam grup juga yang menyediakan jasa untuk mendesain rumah. Oh iya ada ya. Ada. Oh, iya aku juga suka lihat sih kayak ditempel di pohon-pohon gitu. Oh iya jasa kayak gitu ya. Tapi sih menurut aku untuk naik ke bidang arsitektur itu harus kuliah tinggi dulu nggak? Oh iya dong. Kan Bener sih. kayak gambar-gambar gitu kan nggak sekedar gambar doang, harus mempertimbangkan bagaimana tanahnya ini, terus luasnya gimana, ini bangunannya gimana. Kuat enggak? Nah gitu ya. gitu. Bener banget ya kan, bukan cuman gambar bangunan udah, soalnya perhitungan untuk penggunaan Oh iya bahan. bener. Dimensinya segimana, skalanya segimana, ini. Itu bukan kreatif lagi sih. Iya, itu mah udah cerdas, udah waduh, wadidaw. Skalanya udah lebih tinggi ya kan, apalagi kalau misalnya untuk seperti tadi penataan kota. Kalau misalnya kita berhasil membuat desain dan juga untuk menata kota, dan kotanya itu udah didesain sedemikian rupa, bisa dijadiin sebagai tempat wisata juga. Oh iya bener. Ada Desa Pelangi kalau nggak salah. Oh, Di mana tuh?
Ada banyak loh. Iya. Di Semarang juga ada. Malang juga ada loh. Itu dibuat rumahnya diwarnain kayak semacam pelangi. Cat-cat warna gitu loh. Mhm. Dan itu kan bisa jadi undi-bundi juga soalnya Destinasi banyak wisatawan juga. ke situ Iya ya benar. kan. wisata. Jadi Buat duitnya foto-foto. bisa buat masyarakat. Terus dia yang ngegambarnya juga selain dapat duit dia dapat kayak pride gitu loh. Kayak ini loh gue Part bikin. of inilah. Bener. Kayak yang di Surabaya apalagi yang itunya Bu Risma, wah dia semangat banget tuh bikin taman-taman gitu kan dan di model-model. Risma hebat banget dah emang. Jangankan tata letak tamannya mungkin kayak rumputnya di model, ih tukang kebun nih kalau misalkan motong-motongin kayak gitu kan ngebentuk apa bebek-bebekan apa. Itu juga membutuhkan seni ya kan. Dong, dia butuh kreativitas. Banget. Oke, jadi ternyata banyak juga selain dari itu tadi DKV ada juga arsitektur ya. Intinya ekonomi kreatif mungkin semua yang menggunakan kreativitas kita dan juga bisa menghasilkan cuan. Cuan, benar. Everything about cuan. Oh, benar. Oke deh, dan gimana ada yang mau bertanya-tanya tentunya di kesempatan malam hari ini Coba, bisa coba. banget ya kan. Tenang, kita bakal tanya sebisa mungkin. Kalau nggak bisa nanti kita jadiin PR supaya Iya nih ya. bisa jawab di kemudian hari. Iya, kalau misalkan kita nggak bisa jawab, terus maksudnya ada teman-teman yang memang apa ya, dia pengen ada dia spesifikasinya kemana. Nah, minggu-minggu depan kita bisa undang tuh ahli-ahlinya. ya nggak Cocok sih? itu. Aduh. Oke, kenapa? Coba kita mau baca-baca Iya. dulu buat yang udah. Boleh tuh salam-salam kayak apa baca tuh? Bentar, ini ada dari siapa aja? Pak Guyangan hujan? Hujan tadi sore. Oke, wah semangat nih buat OPFM ya. Radio kesayangan selalu membuat nyaman buat warga Bumi Ayu tercinta. Salam dari Yin Ha Chan untuk semua warga Bumi Ayu. Piye kabare dulur? Aduh. Sehat kayaknya Bumi Ayu. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, terima kasih. Selalu setia dengerin Top FM tentunya. Iya. Nanti ditungguin juga yang mau bertanya-tanya tentunya tentang Ekonomi kreatif. bener banget ya kan, kita masih tungguin sampai jam 9. Waktunya masih banyak dan segmen kita juga masih banyak juga. Jadi langsung aja cus capcus. Aha. Oke. Kenapa ini? Monggo dibaca. Aduh, ini ada Mbak Sabet ya, maaf ini. Terus dia komen nih, Widih nggak nyangka sih ekonomi kreatif seluas itu, taunya handcraft sama pariwisata doang. Wah iya itu juga termasuk. Nanti bakal kita ini bahas. baru 2 loh, tenang Bu. Masih banyak lagi yang bisa dikulik. Iya, kita masih ada 13 yang bakal kita kulik malam Waduh. ini. Makanya nih harus dengerin terus nih sampai selesai ya. Oke, iya wes ya. Nanti langsung cus. Yoi. Yaudah deh, gimana kalau kita break dulu? Kita Iya deh. kasih satu buah musik bagus buat penyemangat semua pendengar di kesempatan malam hari ini. Ya. Oke, dari Ariel Lasso.